pekan lalu rasanya rehat ya. Ya karena digeser ya, digeser. Host sebentar. Oke, siap. Ya, kita akan meluruskan kuliah pekan lalu. Nanti juga ada Pak Andi ya. Selain ada Pak Oki di sini, ada Ya, Pak mau Andi. nimbrung. Iya, ya Pak Oki dan Pak Andi ini satu angkatan dan suka buat film bareng dulu ya. Nah. Ya silakan Pak Oki untuk mengefisienkan waktu. Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nura hadir, Nura? Aduh, Pak. Hadir. Punten Pak, saya lagi di jalan pulang dari SP. Ada Waduh, di banyak jalan. sakit. Punten Pak. Raffi hadir, Raffi? Absen dulu nih, ada nggak orang ini? Hadir Pak, hadir. Hadir. Bintang? Mana suaranya nggak ada? Tes, tes. Ada suara nggak? Baru ada. Nah, ada. Sani hadir, Sani. Hadir, Pak. Si Adli kemana? Ini jauh Pak, Adli masih di jalan juga Pak, sama pulang dari SP. Oh, oke. Ya, Itu yang hadir sebelum 19.30 saya catat ya. Jadi seperti biasa semuanya ada penilaian ya. Jadi argonya jalan terus kalau sama saya. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita mau bahas geopolimer, concernnya apa? Silakan. Ini tiap minggu bakal diulang terus ya. Siapa mau duluan? Buat apa kita membahas geopolimer? izin jawab Pak. Ya. Jadi terdengar gaya apa suaranya Punten? Mana Nura teh? Lagi di ojek nggak? Punten Pak, terdengar gaya suaranya Pak. Ada tapi jauh. Oh jauh. Oh ya, saya agak teriak mungkin apa di sini. Ya Dan sok boleh jadi rowokan konsen we. belajar geopolimer itu kita pengen mencari alternatif yang lebih sustainable, yang lebih sustain dan juga mendukung apa sustainability gitu karena kan kalau semen itu udah banyak apa namanya itu pengaruh-pengaruh buruknya untuk lingkungan. Jadi kita membuat dari geopolimer untuk alternatif masalah. Masih kurang mantap, silakan yang mau lengkapi. Kenapa kita belajar geopolimer? Raffi, Bintang, Sani, silakan. Nggak boleh Pak, izin menjawab. Sok Jadi boleh. alasan kita mempelajari geopolimer ini sebenarnya untuk membantu mengurangi emisi CO2. Karena dalam produksi semen itu gas CO2 yang dihasilkan itu sangat banyak. Jadi makanya belajar geopolimer ini untuk mencari alternatif lah, produk alternatif yang fungsinya seperti semen, ta- tapi lebih ramah lingkungan. Oke. Di goalnya apa? Yang mau Kalau big, melengkapi? Ya, sok. Bintang lagi. ya, kalau big goalnya sendiri eh, mengganti bahan fly ash mungkin yang udah disebutin Nura tadi karena fly ash di Indonesia ini bisa dibilang udah diperjualbelikan. Jadi dengan kita bisa berhasil menemukan pasta baru lah, bahan baru fly ash dengan alternatif bisa mengurangi cost dari geopolimer itu sendiri. Oke. Ini kenapa saya tanya terus ya, nanti kaitannya dengan kalau kalian mulai penelitian atau ada praktikum lah gitu ya. Kalau di S1 kan biasanya udah mulai praktikum banyak ya kimia dasar yang lain-lain ya sampai kimia organik. Nah D4 saya nggak tahu kurikulum praktikumnya apa. Cuma sebelum masuk lab itu pertanyaan dasarnya adalah kita mau praktikum apa?
Itu biasanya selalu berulang tuh. Terus tujuannya ngapain? Tujuan praktikumnya. Nah, habis itu prinsipnya ngapain? Prinsipnya apalah si praktikum itu tuh. Nah, jadi itu tuh supaya kita aware gitu. Kita ke sini mau ngapain, tujuannya apa, prinsip yang dipakainya apa. Gitu. Makanya ini setiap pertemuan pasti saya bahas, kita bahas geopolimer itu untuk apa. Kemudian concernnya apa, kemudian big goalnya kita tuh apa. Nah, itu penting ya. Jadi itu tujuan kalau di praktikum itu tujuan praktikumnya lah. Kita tuh bahas geopolimer latar belakangnya apa, terus objektifnya apa itu pentingnya. Oke, kemudian kita udah bahas tentang semen sama geopolimer kan ya. Siapa yang mau bernarasi tentang semen? Silakan. Apa itu semen? Yo, Izin Raffi. jawab, Pak. Jadi kalau misalkan untuk semen itu definisinya sendiri itu bahan pengikat hidrolis yang jika dicampur sama air itu akan meras dan merekat untuk apa material antara material dan material yang lainnya. Terus untuk jenis yang paling umum tuh ada semen Portland atau OPC. Terus bahan baku utama itu ada CO3, apa atau limestone, terus juga Apa? tanah Limestone? liat, terus Rumusnya apa? ada CO3, Oh, oke. batu Berarti kapur, kedengarannya cuma tiga doang. Terus CO3. Terus ada tanah liat, ada apa, pasir silika dan juga apa biji besi ya Pak? CaCO3, pasir silika, pasir besi. Ya, Satu lagi apa? eh, alumina ya Pak? Bukan. Eh, Sumber silika eh, utamanya apa? Pasir silika sama pasir besi kan dia melengkapi aja kalau oh, kalau sumber kurang. silika utama itu SiO2 Pak. Ya, dari bahan apa? Yang kita tambang apa Eh, biasanya? berasal dari tanah liat Pak. Nah, itu. Atau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa ya? Aduh lupa Pak. Clay, clay. Oh iya clay, nah ya itu clay. Nah, nah itu buat bahan bakunya sendiri. Terus mungkin kalau misalkan kayak kelebihannya itu kayak mudah didapat, teknologi juga udah memadai, kuat sama tahan lama. Tapi untuk kekurangan itu seperti yang tadi udah dibilang juga menghasilkan emisi CO2 yang tinggi gitu. Tapi untuk geopolimer sendiri itu definisinya bahan pengikat alternatif selain semen Portland yang dibuat dari material kayak silika SiO2 dan alumina Al2O3 yang bereaksi dengan larutan alkali. Nah, untuk bahan baku utama itu eh, ada limbah industri seperti fly ash, terus juga ada sisa peleburan baja atau metakaolin. Untuk kelebihannya itu ya yang pasti lebih ramah lingkungan karena emisi CO2 itu lebih rendah, kemudian memanfaatkan limbah industri untuk mendukung sirkular ekonomi. Selain itu juga kuat apa daya daya tekannya itu kayak lebih kuat gitu, terus juga tahan api dan juga lebih reliable. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu masih terbatas penggunaannya dibandingkan dengan semen Portland. Kemudian juga membutuhkan bahan kimia alkali yang relatif mahal dan untuk standar teknis sama regulasi itu belum seluas semen yang konvensional. Mungkin itu sih Pak untuk penjelasan dari semen sama geopolimer.
Oke. Sekarang si tadi kan material pembuat semen ada 4 ya yang diterangin Raffi. Clay, CaCO3, pasir besi, pasir silika. Nah, itu kalau 4 itu dicampur bakal jadi apa? Raffi boleh lempar ke siapa, Raffi, yang mau ditunjuk? Ke siapa ya? Adli kayaknya Pak. So, Adli. Boleh Pak. Buat yang tadi kalau dicampur itu bakal jadi clinker, tapi itu harus diproses juga. Diproses suhu berapa? 1200, 1400. 1450 ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau diterangin dari clinker? Ya kalau misalkan clinker itu Pak, sebenarnya cara buatnya yang kayak tadi benar dan di dalam 1450, dan setelahnya itu harus didinginin dengan cepat gitu. Itu juga terpisah chambernya kayak gitu Pak kalau clinker. Oke. Untuk dijadiin semen, si clinker dicampur apa? Dicampur gipsum. Gipsum. Yang lainnya apa? Ada material lain nggak? Material lainnya seingat saya alumina Pak. Bisa, tapi kemarin nggak dibahas itu. Untuk jadi semen OPC, campurannya apa aja? Tahu nggak? Lupa Pak. Atau jadi PCC deh. PCC kan yang ada di slide kemarin PCC. Oh, Clinker dicampur apa aja untuk jadi semen PCC? kalau misalkan cuman PCC itu gipsum sama kapur lagi Pak. Gipsum, Sama kapur lagi. kapur, terus Clinker. clinker. Oke. Oke, terus kemarin materinya kan udah dikoreksi ya. Ya, Mestinya yang market share yang gitu-gitu ya. ya betul. Market share, harga semen, terus market leader. Oke. Minggu lalu tuh yang kimia semen ya? Iya Pak. Ya, Kak. Oke, sekarang Adli mau tunjuk siapa, Adli? Boleh Pak Nura yang tadi langsung bersuara Pak. Oke. Nora, istilah di semen ada C3S, C2S, C3A, C4AF. Apa tuh? Masih inget nggak? Kalau kalau yang C3S, kalau CA, kalau yang saya ingat ya Pak, kalau CA itu kayak udah C2S itu kayak CaO dari clay sama pasir silika sama SiO. Ntar, C3S aja. Betul nggak, Pak? C3S tuh terjemahannya apa Oh, kalau di kimia semen? C3S itu C mewakili apa? C3S. Karena bahasa semen sama bahasa kimia beda nih. Jadi C3S di semen itu rumus kimianya apa? Ini C3S Pak, itu trikalsium silika Pak. Betul nggak Pak? Yang di semen. Apa? Trikalsium silika. Yang kemarin Ah, kita bahas. kurang tepat. Sani, silakan Sani. Lengkapi. Kalsium silikat, Pak. Kalsium. Rumusnya, misalnya untuk C3 CaO SiO2 jadi Ca3 SiO5. Bukan kalsium ya. Kalau kalsium mah Ca. Ini kalsium oksida, CaO. Beda. Jadi Kan C3. tiga, 3 CaO, SiO2 gitu. Tadi yang ditanya C3S atau Iya, C3S. C3S apa? C-nya apa? Lambang C di semen itu mewakili rumus kimia apa? CAO bukan Pak? Nah, CaO. Jadi C3A apa, Vi? Kalau C3A?
Eh, aduh, hanya lupa Pak. A-nya gampang, A mah. Saya boleh Pak izin tanya. Sok. Eh, Kalau misalkan C3A itu 3CaO sama Al2O3. Nah, itu. A itu alumina ya. S itu silikat SiO2. Itu. Kalau C4AF, Apa Pak barusan? C4AF. AS. AF, F, F. Oh, Fanta. A. C4AF. Kayak Wawa Ayo. C4AF. Dia tuh jadi 4 CaO, Mm-mm. terus alumina, terus ada Fe2O3. Nah, itu. Disebutnya ferit ya. Ya, betul. Ferrit. Halide, Belite, aluminat, sama ferrit. Jadi si CaCO3 pertama dibakar dulu di suhu berapa tuh biar dia pecah? Suhu 800, Pak. 800. Pecahnya jadi apa dia? Jadi CaO bebas dan karbon dioksida. Karbon CaO dioksida. plus CO2. Oke. Terus kemarin tugasnya apa? Yang mau melengkapi slide baru, silakan. Kemarin ada tugas apa aja? Tugas ini Pak tentang semen Ansauna sama tipe-tipe tipe-tipe semen dan juga perbedaannya Pak. Hmm. Oke, sok silakan. Siapa yang mau present? Ini kayak saya share screen aja kali ya Pak buat Boleh, PPT-nya. boleh. Sebentar Pak. Oke. Jadi Oke. saya izin menjelaskan Pak untuk semen Onsones. Kok tahun ini Oke, untuk 2023? eh, kita maksudnya Pak angkatan Oh, 2023. angkatan. Iya Pak. Oke, oke. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu semen unsones adalah kondisi ketika semen atau beton mengalami perluasan atau expansion setelah pengikatan yang menyebabkan retak, pecah, atau hilangnya kekuatan. Dengan kata lain, semen dikatakan unsound bila setelah diproduksi dan digunakan akan terus mengalami perubahan volume yang menurun atau merugikan. Nah, untuk penyebabnya itu ada yang pertama ada free lime atau CaO bebas yang bereaksi jadi CaOH2 kemudian eh, nanti juga dapat menyebabkan volume yang membesar. Kemudian juga ada eh, magnesia atau MgO yang dimana hidrasi lambat jadi MgOH2 kemudian ekspansinya tuh jadi tertunda. Dan yang terakhir itu ada delayed ethringate formation atau DEF. Ini tuh kayak terbentuk kembali setelah apa suhu tinggi dan kemudian menyebabkan retak. Itu curing Kemudian dibacanya curing ya. oh iya, iya, curing Pak. Curing. Ya, curing. Untuk mekanisme sederhananya itu jadi senyawa tertentu dalam semen free CaO, MgO atau fase aluminate yang membentuk ethernate bereaksi dengan air atau ion sulfat lalu membentuk produk hidrat yang memiliki volume lebih besar daripada sebelum reaksi. Kemudian tekanan internal, retak atau gelembung atau pengelupasan permukaan, kemudian penurunan daya dukung struktur. Kemudian untuk dampaknya itu yang pertama ada retak pada beton, yang kedua ada pengelupasan dan pecah permukaan, dan yang ketiganya itu ada hilangnya kekuatan struktur dari semen itu sendiri. Nah, untuk cara mengetesnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada Cavalier test, di mana itu tuh kayak menguji kecenderungan ekspansi karena free lime eh, biasa dipakai pada semen Portland. Kemudian yang kedua itu ada autoclave expansion test dengan cara mempercepat kondisi reaksi, di mana uji dengan tekanan dan suhu tinggi untuk menilai kecenderungan ekspansi. Dan yang terakhir itu ada mortar bar
atau Accelerated Laboratory Test, variasi uji yang membantu perubahan panjang sampel mortar atau konkret dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian ini ada kayak pencegahannya gitu. Yang pertama ada kontrol pembakaran dan juga bahan baku. Kemudian juga ada batasi MgO dan CaO yang bebas. Yang ketiga ada hindari curing pada suhu tinggi. Dan yang terakhir itu ada gunakan SCMS atau fly ash like silica silica film. SCMS, Nah mungkin SCM tahu nggak ini panjangannya? SCMS bentar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngelengkapin. Sumbernya ada nggak nih sumbernya? Apa GPT semua? Sebentar Mas, ini saya lagi cek. Nanti kalau tugas gitu ya, terus skripsi, kalau ada pemakaian istilah, pastiin istilahnya tahu ya. Jadi kalau ada kamu naruh istilah, terus istilahnya juga kamu nggak paham, nah itu sama dengan bunuh diri atau menjebak diri sendiri. Oke, sok lanjut dulu. Oke, mungkin kalau misalkan untuk semen onsones penjelasannya cukup sekian dari saya, dilanjut sama eh, teman-teman yang lain untuk menjelaskan tipe-tipe semen yang ada di Indonesia. Boleh share screen apa mau pakai yang ini aja? Yang ini aja Bukan di Pak, saya baru mau menambahkan Oke. satu Pak sebelum ini baik tadi bahasan SCMS ini. Jadi SCMS itu singkatan dari supplementary cementitious material. Jadi kayak ini tuh bahan tambahan di campuran semen gitu Pak. Jadi dia ini kayak material inorganik yang berkontribusi gitu terhadap karakteristik dari campuran semen. Dan dia itu campuran dari dari terbentuk dari aktivitas hidrasi dan juga pozzolan gitu Pak. Ya SMS tadi Pak. Hmm. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau di Indonesia ada 3 tipe semen sih yang saya temukan. Yaitu ada OPC, PPC, dan PCC satunya. Nah, pozzolan composite semen. Kalau untuk OPC ini biasa digunakan itu untuk pembangunan konstruksi gitu. Kalau PPC itu biasa digunakan untuk pembentukan kayak waduk, terus bendungan, terowongan gitu. Lalu kalau PCC ini dia akan biasa dicocok untuk yang pembuatan rumah, ruko, sekolah, pokoknya konstruksi yang bisa dibilang lebih kecil. Nah, kalau perbedaan yang signifikan itu lebih ke dari bahannya. Kalau OPC itu hanya dari klinker dan semen Portland. Kalau PPC, PPC itu ada tambahan bahan pozolan. Kalau yang PCC itu dia kecampuran dari 4 bahan. Kenapa bisa dibilang eh, kalau menurut saya bisa dibilang yang paling kuat itu OPC karena
dia bahannya banyak dari klinker yang kekuatan awal sampai akhirnya itu lebih kuat. Cuman eh, dia nggak cocok di kondisi lembab. Nah, kalau PVC karena dia pakai tambahan fly ash, dia lebih kuat dari bahan yang lembab-lembab gitu. Jadi eh, bisa dibilang PVC ini cocok lah untuk yang terowongan terowongan, bendungan. Kalau untuk dari produksinya sendiri, OPC itu ada dari semen Gresik. Terus kalau dari PVC ada semen Padang, semen tiga roda, semen Batu Raja. Terus kalau PCC itu ada juga dari semen Gresik dan Indosemen. Itu sih kurang lebih. Oke, masih ada slide-nya? Itu cuman sih Pak. Udah tuh terakhir, page 7. Udah ya? Oh, udah Betul 7 Pak per ya. 7. Nanti digabung sama PPT yang awal ya. PPT yang awal kan tentang market leader, semen yang gitu-gitu kan. Coba slide-nya dibuka lagi tadi. Saya koreksi. Sebentar Pak, mohon maaf ini saya laptopnya eh, lagi ngobrol-ngobrol, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa share gak? Boleh, saya bantu share screen. Izin ya, Pak. Semen and soundness. Tahu nggak triggernya semen and soundness itu apa? Triggernya. Retakan Pak. Kalau dari yang saya baca. Retak itu kan dampak. Nah, Ya. triggernya apa? Triggernya itu maksudnya pemicunya Pak ya. Ya, betul. Kok bisa retak gitu? Saya Pak, kalau sebacaan saya dan sepengetahuan saya itu karena panas sih Pak, karena suhu. Oke. Pernah belajar 5 why nggak? Tahu nggak istilah 5 why? Belum pernah dengar sih Pak. Belum ya. Jadi salah satu metode analisis itu dengan cara 5 why. Ini kalau di industri udah sangat umum ya. Jadi mencari root cause analisis itu kita lempar 5 pertanyaan. Ada yang 5 why, ada yang 7 whys, ada 5, ada 7. Intinya sih kita lempar pertanyaan kenapa sampai pertanyaan itu terjawab. Jadi tadi kan ada semen unsoundness ya. Si dampaknya apa tadi? Retak. Retak pada beton, retak pada dinding. Nah, kenapa retak? Terus tadi dijawab apa? Suhu panas. Kenapa suhu panas? Dari Nah, siapa tuh suhu panas? dari alam matahari. Ya, itu bisa. Cuma dari internal semennya karena apa? Mungkin ini Pak, suhu pembakarannya terlalu rendah, jadi kayak rasa itu tidak lengkap. Jadi ada CaO atau MgO bebas yang kadarnya itu tinggi. Gitu nggak sih Pak? Ya, itu sebenarnya yang terakhir ya. Ada free lime itu loh. Itu loh, poin 1. Oh ya, freelance. Poin 1 kan ada free lime. Jadi di materi terakhir kan kita di pabrik semen itu ngatur free lime dalam klinker ya. 0,8 sampai 1,5% itu yang disukai. Kalau di bawah 0,8 itu overburning. Jadi bahan bakarnya berlebihan. Free lime-nya bagus sih sedikit, cuma energinya jadi terlalu tinggi yang kita pakai.
Nah, cuma kalau di atas 1,5% itu unsoundness, freelime-nya banyak gitu. Energinya emang lebih kecil, cuma si freelime jadi lebih tinggi. Nah, freelime itu CaO bebas. Nah, CaO bebas kalau ketemu air jadi apa tuh? Bentuk stabilnya tahu nggak dari CaO? Saya Pak, kalau setahu saya itu jadi CaOH2. Nah, jadi si semen itu kalau ketemu air ada freelime-nya kan. Nah, freelime itu CaO bebas, ketemu air jadi CaOH2. Tapi kan di udara kita nggak hanya air ya. Selain air ada apa lagi di udara? Kita bernapas ngeluarin apa nih? CO2 Pak. Nah, CO2. CaOH2 kali ketemu CO2 jadi apa tuh ujungnya? CaOH2 kali ketemu CO2. Reaksinya jadi apa dia? Jadi ini bukan Pak, CaCO3 plus H2O. Eh, Nah, itu. Ya, bener. itu bentuk stabilnya ya. Jadi kita kalau mau bikin CaO pasti dari CaCO3. Jadi CaCO3 dibakar dulu suhu 800, terpisah dia jadi CaO dan CO2. Nah, tapi CaO ini nggak stabil. Jadi begitu dia ketemu air sama CO2 lagi di udara, itu berubah lagi jadi CaO3. Gitu reaksinya cepat. Gitu makanya kalau kita udah bikin CaO itu pastikan kedap. Jadi kedap dari air sama CO2. Itu. Jadi si unsoundness ini kembang susut ya. Kembang susut gara-gara semen yang diproduksi mengandung free lime atau mengandung CaO bebas. CaO bebasnya ketemu air, dia jadi CaOH. Nah, itu reaksinya eksoterm apa endoterm? Ada yang tahu nggak itu? Begitu CaO ketemu air, jadi CaOH2 kali, itu eksoterm apa endoterm? Exotherm Menghasilkan Pak. eksoterm. Panas apa dingin? Eh, tadi dari apa Pak? CaO ketemu air, Panas, Pak. Eh, panas. Nah, ya itulah yang panas. bikin volumenya membesar tuh. Jadi di situ kan disebutin ya di poin 1, CaO ketemu air dulu sebenarnya baru jadi CaOH2 kali. Eksoterm, eksoterm itu volume membesar gara-gara itu ekspansi dari panas gitu. Oke, kemudian coba slide berikutnya. Raffi apa, Vi? Enggak Pak, ini punten katanya tadi Nura kelempar Zoom. Tolong bisa di ACC nggak Pak? Oh, kelempar. Yang bisa sesi siapa Ari kali? Punten Pak, sudah bisa. Punten ya Pak, baru masuk. Oh, udah tuh, udah ada. Ya. Oke, SM apa tadi SM? SCM. Tadi yang nerangin SM siapa ya? Sani apa Nura ya? Saya Pak, Apa Nur? SM? kalau SCM itu Kepanjangannya? kepanjangannya supplementary Hmm. semenis semenitous semenis semenisius. Bentar, Pak. Bentar, Pak. English saya material Coba slide-nya semenis. ditunjukin mana tadi yang ada SCM. Nah, itu. Kelewat, kelewat. Yang tadi mana SCM? Nah, ini. Page 6 kali. Yang tadi sebelumnya. Nah, itu.
Poin terakhir tuh SCM, Supplementary Cementitious Material. Jadi artinya material-material pengganti semen gitu sebagai pelengkap, maksudnya itu. Jadi material pozolanik yang bisa menggantikan semen itu material-material pozolanik. Jadi yang ada silikanya, ada aluminanya, kayak silika tuh, silika apa silika fume, fly ash, slag itu kan semua punya SiO2, punya Al2O3. Nah, itu material-material pozolanik maksudnya. Jadi dia masuk fungsinya bisa menggantikan semen gitu, suplementari gitu. Terus tadi slide 7 coba. Slide 7 ada yang salah. Nah, OPC itu ordinary Portland semen, PPC Portland pozolan semen. Jadi pozolannya banyak. Kalau PCC Portland komposit semen. Semennya udah dikomposit, komposit itu udah dicampur sama material lain. Jadi klinker, gypsum, limestone sama mineral-mineral lain. Oh, ini baru diganti ya. Tadi typo tuh. Yang bawah PCC tapi dalam kurungnya PPC. Nah, ini udah benar. Gitu, oke. Jadi ini materinya nanti silakan digabung sama yang pertama ya. Pak, Oke. mau nanya Pak. Oh, boleh. Kan tadi yang Bapak bilang si limestone, ya si bebas CaO. Nah kan kondisinya misalnya kita nggak tahu, ibarat kita tukang nih Pak, kita nggak tahu Hmm. kandungan si CaO-nya apakah gimana ini. Pokoknya kondisi Free semennya line kita nggak maksudnya. tahu. Kondisi semennya nggak tahu itu bisa nggak dicegah pakai teknik pertukangan gitu Pak? Atau nggak bisa? Bisa, tapi nggak banyak tukang yang ngelakuin. Jadi intinya kalau habitnya di lapangan kan kita tahu tadi semen itu pasti ada free lime kan, ada CO bebas kan. Kita yang orang-orang kimia nih udah tahu nih yang belajar GTWM udah tahu kan bahwa setiap bikin semen pasti ada CO bebas kan. Nah cuma yang kita nggak tahu angkanya 1,2% kayak 1% kayak yang penting di bawah 1,5 atau mungkin ada pabrik lain yang 1,7 misalnya kita nggak tahu kan. Nah sedangkan si CaO ini kan begitu semen ketemu air kan dia jadi keras ya. Nah tapi kan ada si free lime yang bereaksi terakhir yang dia nanti ketemu air, airnya expand gitu. Sehingga saya selalu punya tagline ngasih tahu tukang, ngasih tahu customer gitu ya. Tidak ada semen yang tak retak. Jadi kalian perhatiin, coba dinding acian misalnya yang belum dicat ya, itu kalau kita siram air, pasti retaknya kelihatan tuh. Nah, retak-retak itu tuh akibat dari si free lime tadi, CO bebas, ketemu air, ekspansi lah karena dia eksoterm, reaksi jadi COH 2 kali gitu kan. Gimana caranya? Biar dia meredam. Kita emang nggak bisa menghilangkan semua retak itu ya, cuma kita bisa meminimalisir atau meredam. Jadi setelah tukang melester, hari Senin nih misalnya melester, nah besoknya itu siram, gitu. Itu caranya. Jadi besok pagi siram, sorenya siram, tunggu sampai 7 hari. Jadi reaksi semen itu dia bakal cepat reaksinya di umur 3 sampai 7. Jadi di umur 3 sampai 7, terutama di umur 7 itu dia sudah mencapai biasanya 60 sampai 70% kekuatan. Nah, itu reaksinya cepat tuh. Nah, begitu 7 sampai 28 itu dari 70% ke 100% landai. Masih naik tapi landai gitu. Nah, untuk mencegah retak di umur-umur awal itu makanya di 7 hari pertama itu kita pagi apalagi siang ya kalau terik, sore itu mestinya disiram dindingnya gitu. Jadi beres melester, siram tuh sampai umur 7. Begitu umur 7 baru diaci. Nah, diaci nanti sama. Dia retak. Pasti ada retak-retak lagi tuh untuk mencegah retak. Sampai umur 7 itu kita siram. Gitu. Jadi Senin minggu depannya udah disiram 7 hari. Senin depan ngaci. Senin depannya lagi itu sampai
7 hari ke depan tiap hari kita siram. Itu untuk mencegah si dindingnya retak. Jadi retaknya pasti terjadi, cuma kita bisa minimalisir. Itu. Biar CO2-nya nggak masuk gitu, Pak ya. Biar si CaO-nya reaksinya nggak terlalu cepat. Jadi si semen itu kan dia butuh air ya untuk reaksi. Nah, kita supply air. Jadi air itu kan di dinding hilang dengan 3 cara. Satu, ini materi nggak ada di slide ya, jadi silakan diinget-inget untuk pengetahuan tambahan. Jadi semen itu begitu kita melester atau begitu kita ngaci, semen ketemu air kan. Nah, si air itu bakal hilang di dinding dengan 3 cara. Satu, dia nguap sama matahari. Yang kedua, dia si air terserap sama media batanya lah atau pasirnya. Yang ketiga, si air bereaksi sama semen. Jadi air ini diambil semua nih, ambil media, diambil bahan baku, semen dan pasir, sama nguap sama matahari. Gitu. Sehingga kita butuh nambahin air dari luar. Itulah fungsinya penyiraman. Karena airnya dia ambil semua kan. Begitu si air bereaksi sama semen, nah itu reaksinya tadi ekspansi itu. Hangat, panas, eksoterm, terus dia mengembang, retakan gitu. Nah, itu ilmu itu adanya di ilmu aplikasi. Jadi nggak banyak juga tukang. Buat tukang sih dia karena nggak tahu ya ada si free lime di dalam semen, jadi buat dia retak acian itu normal. Gitu. Jadi biasanya saya tanya ke tukang, Pak itu retak kalau ngaci nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa Pak, udah biasa. Gitu. Nah itu karena dia nggak tahu. Gitu. Oke ya, jadi minggu lalu udah sampai sini ya. Nah, ini kalau di atas 1,5% dampak terhadap semen unsoundness itu mengembang semennya karena ada CO bebas. Tuh. Nah, nanti silakan slide-nya dari pertemuan kita pertama sampai yang terakhir ini digabung aja jadi satu slide. Sekarang kita masuk ke beton ya. Jadi udah mulai masuk ke aplikasi dari semen. Oke. Pertama, semen itu kalau ketemu air disebut pasta kalau di lab. Cuma buat tukang istilahnya adalah acian. Tuh. Semen ketemu air itu jadi pasta, tapi kalau bahasa tukang itu acian. Kemudian si pasta tadi kalau kita tambahin pasir itu disebut mortar kalau di lab. Cuma kalau di tukang disebutnya plesteran. Gitu ya. Nah, ini diingat-ingat ini bahasa aplikasi ya. Jadi kalau kita mau bikin acian berarti semen sama air doang. Mau bikin plesteran, semen, air, pasir. Itu. Kemudian si plesteran, kalau kita tambahin batu di dalamnya, nah itulah beton. Jadi penyusun beton, semen, air, pasir, batu. Itu. Nah, semen tadi udah dijelasin, itu ada tipe 1. Yang tadi di slide itu cuma menjelaskan OPC, PCC, dan PPC ya. Padahal tipe semen itu ada banyak. Jadi selain yang disebutkan, ada tipe 1 atau OPC, juga ada tipe 2, tipe 3, 4, dan 5. Tuh. Kemudian air yang bagus, yang seperti apa ya yang kita minum, yang kita pakai mandi. Jadi yang bersih, nggak kotor. Itulah air yang dipakai untuk bikin beton. Cuma kebanyakan tukang itu, apalagi kalau kita bikin rumah baru ya di perumahan, itu biasanya airnya kan belum tersedia dari PDAM. Itu biasanya si tukang tuh kalau nggak gali, kalau gali sumur itu bagus, cuma biasanya mereka ngambil dari selokan. Nah, air selokan itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kotor, kebersihan yang nggak tahu. Nah, itu mempengaruhi nanti ke kualitas betonnya sama kualitas dinding. Itu. Kemudian pasir sumbernya bisa dari sungai, bisa dari gunung, batu bisa dari alam atau manufaktur. Manufaktur itu kita bikin batuan sendiri ya, diledakkan biasanya gitu.
Kemudian semen. Nah, semen tadi ada beberapa tipe. Yang pertama tipe 1 atau OPC, Ordinary Portland Cement. Jadi ini semen yang aslinya originnya ini, klinker, gypsum, limestone. Dulu hanya klinker dan gypsum ya. Jadi klinker dihaluskan, kalau ketemu air dia udah set tuh. Nah, cuma setnya atau keringnya tuh terlalu cepat sehingga kita tambahin gypsum supaya lebih lambat setting time-nya, lebih lambat waktu keringnya. Itu. Nah, belakangan ada satu pelopor di Holcim yang sekarang jadi atasan saya dan dia nambahin limestone ke si OPC sebagai zat ketiga. Jadi dulu hanya OPC dan gypsum, nah dia berinisiatif nambahin limestone. Nah itu diprotes sama semua asosiasi semen Indonesia. Cuma buat dia yang penting kan outputnya adalah konsumen. Konsumen suka atau enggak. Kalau konsumen menerima ya nggak masalah dong nambahin bahan ketiga. Nah akhirnya itu bahan ketiga itu ditiru sama semua pabrikan semen. Tuh. Nah itu OPC. OPC biasanya kalau kalian suka lihat truk semen, molen ya, molen semen yang ada apa muter gitu ya. Nah, itu tuh biasanya dia bawa semen tipe 1. Ada juga yang PCC, PCC bentuk curah. Nah, biasanya kalau bikin jembatan, bikin flyover gitu ya. Nah, itu atau jalan cor-coran yang lebar panjang, nah itu biasanya udah pakai semen tipe 1. Karena dia harapannya kan kuat untuk bangunan beton biasa atau yang bertingkat ya. Misalnya rumah tingkat 2, tingkat 3, itu biasanya semennya pakai semen tipe 1. Nah, di situ biasanya C3S-nya tinggi. C3S ini kan kita dulu udah belajar ya. Nih, C3S. C3S ini dampaknya ke kuat tekan awal dan akhir. Kalau C2S ini kuat tekan akhir aja. C3A ini ke kuat tekan awal. Terus heat hydration-nya meningkat atau cepat. Jadi keringnya cepat nih. Gitu. Cuma biasanya C3 ini kalau dia tinggi, daya tahannya terhadap sulfat lemah. Gitu. Nah, ini kita bahas di sini sekarang. Kalau tipe 1, C3C biasanya ini bukan rumus, bukan angka baku ya, cuma kisaran aja sebenarnya. Jadi ada yang main di 53, ada yang main di 54, 55 gitu. Nah, semen tipe 1 biasanya C3S ada di angka seginilah 50-an. C2S-nya 24, C3-nya 8, C4 AF-nya 8. Nah, ini diatur juga di SNI. Range-nya tuh ada. Nah, terus semen tipe 2 ini dibikin untuk keperluan yang daerah mengandung sulfat. Jadi semen tipe 2 dibuat untuk ketahanan sulfat dan panas hidrasi yang sedang. Cuma kalau sulfatnya tinggi, ini biasanya kita ke tipe 5. Gitu. Jadi tipe 2 dan 5 ini mirip. Bedanya kalau 2 itu ketahanan sulfat sedang, sama tipe 5 itu yang ketahanan terhadap sulfat tinggi. Biasanya dipakai di mana? Biasanya yang dipakai di air laut atau air mengandung sulfat. Nah, itu bisa tipe 2, tipe 5. Gitu. Tipe 3, ini yang kuat tekan awal tinggi, dipakainya di pembetonan suhu rendah. Jadi misalnya suhu kita kan biasanya di sini 25, 30 gitu ya. Cuma ada juga kayak ngecor di daerah Papua atau Freeport gitu. Freeport itu dia suhunya bisa 10 derajat di gunungnya itu, apalagi di puncaknya ya bisa lebih rendah lagi, suhunya bisa 5 derajat. Nah, semen di suhu rendah itu reaksinya sangat lambat. Jadi semen kalau kita taruh di suhu dingin atau ekstrimnya di cold storage lah, suhu minus 20 derajat gitu ya. Nah, itu semen nggak kering-kering tuh. Jadi gimana caranya? Nah, itu semennya harus tipe 3. Gitu. Tipe 3 itu C3S lebih tinggi nih. Dari 53 dia pakai 58. Kemudian tujuannya adalah kenapa C3S 58 biar kerasnya cepat walaupun dia suhu lingkungannya rendah. Nah, itu semen tipe 3. Ini jarang yang bikin ya di Indonesia itu, kayaknya 1 atau 2 produsen lah. Tapi kebutuhannya juga jarang karena Indonesia kan suhunya tropis.
Jadi semen tipe 3 tuh biasanya yang nanya di Jepang, orang Jepang ada yang nanya buat ekspor ke sana gitu, atau di Eropa gitu, negara dengan 4 musim. Nah, semen tipe 4 itu yang kebutuhannya untuk panas hidrasi rendah, untuk pembetonan massal. Ini biasanya kita ngecor siang-siang, terus skalanya besar. Nah, itu kalau siang skala besar semennya terlalu cepat bereaksi, sehingga kita butuh semen yang waktu keringnya atau panas hidrasinya rendah. Nah, ini kita atur nih, C3S kita rendahin, C2AC tinggi, C2S tinggi. Itu. Jadi biasanya kalau kalian lihat ngecor itu biasanya kalau nggak pagi, malam. Jarang yang siang bolong mereka ngecor gitu ya, karena siang-siang itu panasnya tinggi. Kalau kita ngecor siang-siang antara jam 11 sampai jam 2, itu suhunya lagi terik-teriknya, semennya bisa bereaksi terlalu cepat. Nah, itu hasilnya nanti nggak bagus, bisa crack gitu, bisa retak. Makanya kalau dia hanya pakai semen tipe 1, dia juga cari waktu untuk ngecor. Ya kalau nggak pagi sebelum jam 10, atau malam sekalian, sore ke malam gitu. Jadi itu tipe-tipe semen ya. Nah, lanjut, kita kan lagi bahas mau nyusun beton nih. Jadi ada semen, air, pasir, batu. Nah, semen tadi tipe-tipenya sudah dijelaskan. Semen ketemu air jadi pasta atau acian, semen ketemu air dan pasir jadi mortar atau plesteran. Nah, air yang dipakai itu air apa? Ya air yang bisa diminum, yang nggak berbau, nggak berasa. Itu bisa digunakan di beton. Jadi kalau yang tukang pakai air selokan, nah itu air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Cuma ya biasanya kalau kita lagi bangun rumah di perumahan baru, justru air air bersih belum ada tuh di situ. Jadi ya sangat wajar kalau nanti kualitas bangunannya juga kurang. Gitu. Setiap 30 liter air yang digunakan untuk hidrasi 100 kg semen. Sisanya dibutuhkan untuk walkability atau mendapatkan selam diinginkan. Jadi ini istilahnya W per C ya, water per semen rasio. Misalnya airnya 30, semennya 100 kilo, berarti kan 30% atau 0,3. Nah, kalau orang beton biasanya dia nanya pakai W per C berapa untuk campuran. W per C-nya makin rendah, itu kuat makin tinggi, keringnya makin cepat. Nah, cuma kalau tukang bangunan, dia kan modal cuma pacul doang tuh. Kalau modal pacul itu biasanya nggak pakai 0,3. Dia inginnya walkability-nya atau kelecakannya, atau istilahnya ngaduknya enak lah, pulen gitu. Nah, tukang itu dia pakai air tinggi biasanya, 0,7, 0,8. Jadi 100 kg semen airnya bisa 70 liter, 80 liter gitu. Efeknya apa sih? Buat si tukang ngaduknya enak, cuma buat kita yang punya rumah, itu kualitas bangunannya jadi rendah nanti. Karena si air yang makin tinggi menurunkan kuat tekan. Gitu. Ini poin 2, kalau ada keraguan dengan kualitas air, pengujian kuat tekan beton, dan waktu ikat beton. Waktu ikat itu istilah di semennya initial setting time ya. Penerjemahannya waktu ikat gitu, waktu pengikatan. Nah, ini nanti dibandingkan sama air suling. Air suling itu kan sebenarnya air yang paling bagus untuk bereaksi karena nggak ada mineralnya gitu kan. Sebagus-bagusnya air yang bisa diminum, tapi kalau ada mineralnya dia masih kalah dibandingkan air suling. Makanya ini pembandingnya air suling. Oke, lanjut. Semen, air, kemudian pasir batu. Pasir batu itu kita sebut agregat ya. Jadi kalau pasir itu agregat halus, kalau batu itu agregat kasar. Itu. Nah, si agregat ini dia kandungan terbesar pada campuran beton. Biasanya 60-75% dari volume beton. Kalau kalian pernah lihat sak semen ya, coba perhatiin di bagian belakang. Di bagian belakangnya sak semen itu biasanya ada takaran. Kalau bikin beton itu racikannya 1, 2, 3. Semennya 1, pasirnya 2, batunya 3.
Jadi itu pakai rasio volume. Semennya 1 ember misalnya, pasirnya 2 ember, batunya 3 ember. Nah itu kan si batu udah 3/6, berarti udah 50% sendiri itu. Gitu. Nah biasanya beton itu batuannya ada 60-75. Nah ini agregat berarti campurannya si pasir dan batu. Jadi kalau tadi 1, 2, 3, pasir sama batu 2 dan 3 berarti 5 tuh, 5/6. Tuh. Nah, agregat halus itu pasir, ada abu batu, ada koper slag. Kalau agregat kasar itu ada batu pecah, batu kali. Jadi kalau ada yang bilang split, pakai split, nah itu maksudnya agregat kasar ya, atau batu pecah gitu. Nah, si agregat halus atau kasar, pasir atau batu, itu pengujiannya ada banyak juga. Jadi gradingnya dicek, moisture content-nya dicek, colloid content atau kadar lumpur, kadar organik itu dicek. Specific gravity, density, fineness modulus. Fineness modulus tuh kehalusannya lah, kehalusan partikel. Nah, ini tipe-tipe agregat. Kalau yang kasar bisa didapat dari gunung atau batu intrusi, ada juga dari lava, ada juga dari sungai atau batu kali. Kemudian agregat halus sama sumbernya ada yang dari gunung, ada yang dari sungai, sama lahan dataran ya, pasir silika gitu. Nah, batu yang bagus kayak apa nih? Jadi bisa sembarang batu nggak? Tuh, ini kalau kalian lihat pasir apa batu yang ada di sungai itu kan biasanya bentuknya bulat-bulat ya. Nah, itu kurang disukai itu kalau buat beton. Kalau buat beton, batu yang bagus itu yang kubikel, sehingga dia bisa saling mengunci. Kalau bulat kan licin, dia itu kurang kunci itu. Nah, gradasinya atau kita ukur di lab itu pakai alat sieve analisis. Biasanya ini di lab kimia fisik ada ya, ayakan gitu, sieving and grading biasanya itu. Itu buat sieve analisis. Nah, biasanya yang disukai adalah ini yang well graded. Well graded itu berarti semua ukuran ada, dari yang besar, yang sedang, yang kecil. Cuma ada juga yang nggak sempurna, kayak ada yang besarnya doang, yang sedangnya lumayan, yang kecilnya dikit. Itu. Nah ini nanti pengaruh ke kelecakan atau walkability, sama yang terutama adalah ngunci, saling ngunci itu loh. Itu yang paling penting kalau di beton. Nah cuma ada juga yang uniform, satu ukuran. Misalnya nih mortar instan gitu ya, atau paling sederhana kalau suka lihat tukang terus ada tumpukan pasir ya di sebelah rumahnya, kemudian dia ngayak tuh. Jadi si pasir yang dia beli diayak dulu. Nah, itu saringan, biasanya saringan 5 mili. Nah, itu tujuannya biar uniform. Itu karena kan dari pasir yang dibeli biasanya ada ukuran besar, ada ukuran sedang, ada yang kecilnya. Nah, ini si tukang ingin bikin gradasinya lebih seragam. Nah, si ayakan dia itu biasanya 5 mili. Jadi begitu dia sekop, lempar ke si saringan, nah itu semua pasir yang dipakai itu udah lebih halus. Ukurannya di bawah 5 mili. Tuh. Nah, ini kalau di lab kimia fisik ya, misalnya kalian ke S1 tuh ke Jatinangor. Coba di lab kimia fisik tuh biasanya ada ini, ada ayakan, ada sieve analisis. Nah, kalau di beton biasanya kita pakai untuk ngukur CFM atau fineness modulus itu dari ukuran 4 sampai 100 atau 475 sampai 0,15 mili. Tuh, atau ini 150 mikron. Nah, ini diayak nih. Jadi pasir kalau di tukang dia cuma yang ini aja yang dipakai nih, 5 mili. Ini kan kalau versi lab 4,75 mili. Nah, ayakan si tukang yang di lapangan atau ada di toko bangunan itu dia pakai kawat yang ukurannya 5 mili. Gitu. Nah, pasir yang bagus dia punya
FM 2,15 sampai 3,38. Jadi kalau nemu pasir, terus kita masukin ke ayakan, ternyata gradasinya setelah dihitung, oh ini hasilnya 3,5. Nah, itu pasirnya terlalu kasar. Tuh. Atau begitu diayak hasilnya 1,2. Nah, itu artinya pasirnya terlalu halus. Tuh. Nah, pasir yang dipakai di lapangan itu yang kita cari yang SSD. Saturated Surface Dry. Kenapa kita pakai saturated? Karena ini tuh sebenarnya udah jenuh, tapi jenuhnya jenuh permukaan. Misalnya pasir, kita oven sampai kering. Nah, itu berarti air di luarnya habis, sama air yang dalamnya nggak ada. Nah, itu kering oven. Nah, cuma kalau kering udara, itu di dalamnya masih ada air. Itu. Nah, SSD biasanya kita kalau untuk trial-trial di beton, kita pakai pasir SSD. Pasir SSD itu misalnya kita beli pasir, terus ternyata terlalu kering nih karena musim panas. Nah, itu biasanya pasir kita siram. Nah, cuma siramnya jangan sampai siram kayak kehujanan basah becek, tapi siram cukup sampai saturated surface dry. Nah, ini ada alat ukurnya sebenarnya. Jadi kayak corong, pasir dimasukin ke corong, ditumbuk, nanti corongnya diangkat. Nah, pasirnya penyebaran kayak apa tuh, jatuhnya kayak apa. Kan kalau dibentuk corong nanti dia jadi kayak gunung gitu ya. Nah, begitu si corongnya diangkat, gunungnya runtuh. Nah, runtuhnya itu berapa senti itu tingginya. Nah, itu ada ukuran. Nah, jadi sebasah itulah nanti si pasir yang dipakai. Cuma nggak boleh juga terlalu basah atau lembab. Gitu. Karena efeknya kalau kita pakai pasir yang terlalu basah atau pasir yang terlalu kering, di formula beton itu kan udah ada W per C yang tadi ya. Jadi air dibagi sama semen itu udah ada hitungannya. Biasanya kita untuk meracik beton itu pakai 0,3, 0,4 si W per C-nya. Nah, kalau pasirnya terlalu kering sehingga kita harus ngitung balik, ini harus nambah air berapa nih sehingga W per C 0,3. Tapi kalau pasirnya terlalu basah, berarti air untuk campuran kita kurangin sehingga totalnya tetap 0,3 W per C-nya gitu. Makanya sebaiknya biasanya sebelum kita trial beton itu kita cek dulu. Ini si pasir berapa nih moisture-nya? Kita oven dulu gitu. Nah, tadi saya sebut kelecakan atau workability ya. Itu kemudahan untuk dapat mengerjakan adukan beton segar. Jadi biasanya si tukang nih, dia nyampurin semen sama pasir sama batu. Diaduk kering dulu. Habis aduk kering, nanti dia bikin gunung, dibikin kawah, barulah airnya dimasukin ke tengah-tengah. Biasanya itu cara yang benar ya untuk ngaduk beton. Nah, barulah nanti si campuran itu ketemu air, kita aduk. Nah, alat standar untuk mengukur workability atau kelecakan atau untuk kemudahan pengerjaan si beton itu pakai ini Slamcon. Ini namanya Abramcon ya. Abramcon bentuknya kerucut kayak gini. Nanti si ini bentuknya terbalik ya kalau kita pakai yang kecilnya di atas, si yang lebar di bawah. Nanti si beton adukannya dimasukin, dirojok pakai ini, pakai rojokan. Ada standarnya 25 kali per layer. Nanti dibikin 3 layer. Jadi si Abramcon ini 30 cm tingginya. Itu dibikin 3 layer gitu. Ditumbuk 25 kali per layer, nanti diangkat si kerucut ini, jadilah ini kayak gini nih, slam. Ini istilahnya slam. SLUMP, slam. Nah, yang diukur tinggi puncak ke sini. Jadi si Abramcon ini kita pakai rojokannya buat patokan. Nah, ini tingginya berapa nih? Nah, biasanya beton itu standarnya slam 12 yang dipakai. Itu. Kalau selamnya ya plus minus 2 lah. Dari 12, 10 bisa, 14 bisa. Nah, kalau di atas 14 misalnya selamnya 20. Berarti kan tinggi ini 20 nih. Dari sini ke sini 20. Nah, itu betonnya terlalu encer.
Itu kuat tekannya nanti rendah. Atau kalau mau kuat tekan tinggi, berarti ini si betonnya bikinnya selam 4 misalnya, hanya 4 cm. Itu kuat tekannya pasti tinggi, cuma pengerjaannya sulit karena betonnya itu kental kan. Kayak gini ini termasuk kental nih. Biasanya tuh selamnya 12 sampai 14. Jadi masih lebih tinggi lagi nanti nih meterannya. Itu. Nah, gimana caranya bikin walkability ini bagus atau tinggi? Itu paling mudah sih ya nambah air ya. Nah, cuma kan kita ngunci air. WPRC-nya tadi dikunci nih misalnya 0,3 atau 0,4, 30%, 40%. Nah, gimana caranya nih? Masih walkable, masih enak diaduk, tapi airnya dikit. Nah, itulah supplier-supplier aditif main di situ. Jadi dia punya supplier aditif yang bisa meningkatkan flow atau meningkatkan walkability. Tapi air yang dipakai tetap sedikit. Nah, itulah kerjaan orang kimia itu sebenarnya tuh. Jadi orang kimia bikin aditifnya sehingga si aditif ini bereaksi sama semen. Nah, semen ketemu air itu airnya hanya dikit tapi dia walkability-nya bagus. Itu obat itu juga banyak di toko bangunan ya, tinggal bilang obat beton aja. Itu biasanya dikasih itu untuk flow, untuk walkability. Nah, jumlah pasta semen juga bisa kita mainkan ya. Jadi si semen ini kan pengikat, perekat, atau pelumas. Jadi kalau semennya makin banyak unsur halus di situ, nah itu si beton makin lecak, makin itu. Atau agregat nih, agregatnya makin halus, berarti kan luas permukaannya makin besar, makin butuh banyak air, airnya terserap, betonnya malah makin kental. Nah, biasanya yang halusnya dikurangin, banyak yang kasar itu bikin walkability-nya makin bagus. Jadi parameternya banyak. Tinggal kita mainkan ya ini aja nih, unsur-unsur penyusun beton. Nah, ini kita mainin aja. Semennya tinggi, makin lecak atau makin walkable. Airnya tinggi, makin walkable. Pasirnya banyak yang kasar, makin walkable. Makin banyak batu, makin walkable. Nah, cuma makin walkable, biasanya strength-nya turun. Gimana caranya walkable tapi strength-nya tinggi? Berarti airnya dijaga rendah, pakailah aditif. Ini kayaknya nggak akan sampai habis ya, karena materinya ternyata banyak. Oke, lanjut. Kohesif. Jadi kohesif itu seberapa baik si campuran beton itu menyatu. Jadi kalau perhatiin tukang ya, kalau tukang lagi ngaduk, nah itu tuh biasanya kita dari dengar suara tuh udah tahu tuh, ini adukannya pulen. Atau dari visual kelihatan terlalu banyak air gitu ya. Nah, kalau yang gini nih pulen nih gambar yang kanan atas. Jadi airnya tuh pas. Nah, ini kalau kita pacul atau kita skop, itu tuh istilahnya kalau sama si tukang tuh pulen. Tapi bahasa kerennya sih walkable. Gitu. Atau selamnya di angka 12, 14 gitu. Nah, si cohesiveness atau kekohesifan ini pengaruhnya dari gradasi agregat tadi. Gitu. Sebaran harus bagus. FM-nya kalau pasir tadi 2,15 sampai 3,4, 3,38. Nah, ini terlalu banyak agregat kasar atau si batu, adukannya jadi kasar. Jadi terlalu ngeflow, terlalu walkable gitu. Air nih, air juga banyak, itu kemungkinan malah jadi segregasi. Jadi segregasi itu misah antara si pasir, batu, sama air. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Jadi kalau pernah ngelihat tukang ngecor kan suka pakai itu ya,
ditutup triplek gitu tuh. Nah itu tuh kalau tripleknya nanti besoknya dibuka, kalau ketemu visual yang kayak gini, nah itu artinya air terlalu banyak atau dia ngerojoknya nggak rata tuh. Nah ini biasanya segregasi yang gini-gini nih. Itu kalau tukang yang nggak nakar tuh bentuknya kayak beng-beng ini nih, tuh nggak mulus, jatuh kayak gini. Jadi misalnya ini kan cetakan kubus 15 kali 15 cm. Nah biasanya ini kita pakai cetakan, besoknya kita buka nasi kubus 15 kali 15 ini kita tes di alat kuat tekan beton. Nanti ketahuan berapa MPa gitu hasilnya. Nah ini kalau visualnya kayak gini, ini udah pasti kebanyakan air, istilahnya bleeding ya, kayak banjir gitu. Nah yang bagus itu kayak gini, ini pulen. Ini kalau dibiarin semalam, air itu nggak akan naik. Cuma kalau airnya tadi wipe persennya misalnya 0,8, karena si tukang dia nggak pakai obat beton, tapi ingin ngaduknya tuh tetap enak gitu. Nah itu biasanya dia betonnya bleeding. Nah si beton bleeding ini kalau kita masukin ke backcasting itu cetakan yang dari triplek itu. Nah kalau dibuka cetakan kayak gini nanti nih. Jadi batunya ternyata misah sama pasir, udah nggak kohesif lagi, nggak senyawa lagi. Nah ini kayak gini. Akhirnya si rangka, si tulangan kelihatan, keseranglah sama oksigen dari udara, jadilah korosi, ambruk nanti bangunan gitu. Maka itu pentingnya kita tahu takarannya harus benar, jumlah air yang masuknya harus benar, terus ngerojoknya harus benar biar rata gitu. Nah, kalau beton kita ukur biasanya ada kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur. Kalau kuat tekan berarti seberapa besar dia bisa menahan tekanan. Kalau tarik berarti dia ketahanan beton dalam menerima gaya tarik. Kalau lentur ini kombinasi kuat tekan dan kuat tarik. Kalau misalnya jembatan gitu, jembatan berarti yang dilihat itu kuat lentur sama kuat tekan. Itu. Kalau kuat tekan biasanya ini untuk rumah tingkat 2, tingkat 3, itu biasanya diperhatiin tekanan. Atau flyover. Flyover itu biasanya yang diinginkan adalah kuat tekannya yang tinggi. Itu karena apalagi tiangnya ya, tiangnya itu biasanya kuatannya tinggi tuh. Nah, ini beton itu biasanya kuat untuk menerima tekanan tapi lemah dalam kuat tarik. Biasanya sih yang diuji di lab kebanyakan kuat tekan sama kuat lentur. Kuat tarik itu jarang dan aplikasi juga terbatas ya. Nah, ini yang tadi dibahas aditif. Aditif itu bahan selain semen, air, sama agregat. Agregat itu kan tadi ada agregat halus, agregat kasar. Agregat halus itu pasir, kasar itu yang batu atau split atau batu pecah. Nah, si aditif biasanya ditambahin ke campuran beton. Bisa dicampurin sebelum pengadukan atau selama proses pengadukan. Kalau di lab, ngaduknya kan biasanya di molen tuh. Molen 400 liter. Nah, itu bisa ngaduk di air yang mau ditambahkan. Jadi sebelum proses pengadukan, aditif masuk ke si air, atau aditif masuk langsung ke si molen. Nah, itu maksudnya tadi sebelum dan selama proses. Nah, aditif yang dimasukin nih banyak nih. Tipenya ada yang tipikal air entraining. Air entraining ini berarti fungsinya untuk menambahkan udara. Kenapa udara ditambahin? Kalau udaranya makin tinggi, itu makin lecak dia. Walkability-nya makin enak ngaduk. Ada yang tipikal chemical yang kayak tadi, yang untuk flow-nya makin halus, makin luas gitu ya, walkability-nya makin bagus, flow-nya makin tinggi, yaitu yang chemical dan mineral. Tuh. Nah, tipe-tipe aditifnya banyak. Jadi kalau bicara beton, ini Kang Andi atau Pak Andi juga dulu pernah jadi salesnya aditif ya. Nah, aditif itu di beton banyak, dari tipe A sampai tipe G. Masing-masing ini fungsinya beda.
Jadi kalau tipe A fungsinya untuk ngurangin air. Jadi tadi misalnya kita butuh W/C-nya 0,3, tapi ingin strength-nya tetap tinggi nih. Gimana caranya ya biar airnya bisa nggak 0,2 aja? Nah itu pakai tipe A. Itu. Jadi biar airnya berkurang, tapi tetap flow. Nah ini yang bikin aditif si A sampai G ini semuanya kerjaan orang kimia nih. Yang tipe B itu retarding. Jadi ada aditif yang untuk memperlambat pengikatan beton atau setting time-nya dibuat lambat. Biasanya dipakai kalau pengecoran massal. Massal atau siang-siang itu kan, kalau siang kan suhunya panas, reaksi lebih cepat. Nah, itu kita pakai aditif tipe B yang fungsinya retarding. Tapi ada juga yang butuh tipe C yang untuk accelerating. Misalnya tadi suhunya dingin atau betonnya ingin 3 jam cepat kering. Jadi kayak di SBI waktu itu dia punya speedcrete namanya. Speedcrete itu betonnya 6 jam udah kering. Jadi dalam 6 jam mobil udah bisa melintasi si jalan beton gitu. Nah, itu dia pakai akselerator tipe C. Nah, biasanya si konsumen suka minta macam-macam nih. Basicnya kan ada water reducing, retarding, sama accelerating. Ini basicnya nih. Cuma konsumen suka minta, Pak bisa nggak water reducing tapi dia retarding juga. Nah itu udah aja dicampurin tuh. Nanti yang tahu komposisinya si produsen, si supplier. Ada juga yang minta water reducing sama accelerating, tipe E gitu. Terus ada juga yang tipe F. Nah ini yang paling banyak dipakai nih, tipe F sama tipe G. Jadi tipe F itu high range water reducing. Jadi ngurangin airnya banyak, bisa lebih dari 12%. Jadi tadinya W/C-nya 30% atau 0,3. Dengan pakai si tipe F, 30 dikurangin 12. Jadi air cuma 0,18, itu biasanya untuk ngejar kuat tekan yang tinggi. Tapi betonnya tetap mudah dikerjakan, tetap walkable. Yaitu pakai tipe F. Ada juga yang tipe G, jadi udah HRWR atau high range water reducing, tapi juga ada fungsi retarding. Gitu. Nah ini istilah di beton ya. Jadi kalau pernah dengar K175, beton K175 itu apa? Nah itu artinya dia punya kekuatan 175 kg per cm persegi di umur 28 hari. Jadi kalau ada luasan 1 cm persegi, 1 kali 1 cm, nah beton K175 ini bisa nahan beban 175 kilo di luasan 1 kali 1 cm, tapi di umur 28 hari. Jadi kalau biasanya kita bicara K200, K300, nah itu maksudnya di umur 28 hari. Nah tadi yang kayak flyover, tiangnya flyover itu ada yang bikin K600, ada yang bikin K1000. Jadi bisa nahan 600 kg per cm persegi atau 1000 kg per cm persegi di umur 28. Tuh. Kenapa dia minta K600? Kenapa minta K1000? Karena yang dia kejar sebenarnya di umur awal. Jadi dia ngejar umur 3 hari, tapi untuk umur 3 hari, nah 28-nya harus K600 atau K1000 misalnya gitu. Jadi kalau K175 ya, ini kan formulanya hanya 1 semen, 2 pasir, 3 batu. Air, W/C misalnya pakai 60% sama aditif. Nah, biasa si aditif ini dipakai jumlahnya terhadap jumlah semen atau sementitius. Nah, sementitius itu artinya perbandingan terhadap semen. Tuh. Nah, jadi untuk bikin beton normal K175 itu butuh semen sebagai pengikat. Makin tinggi semen, betonnya makin kuat. Makin pulen, makin walkable. Cuma harganya makin tinggi. Si pasir sama batu itu filler, bahan pengisi. Nah, pasir yang bagus itu kadar lumpur sama kadar organiknya di bawah 5%. Rendah. Ini bisa diukur. Jadi kalau kalian lihat pasir nih lagi iseng, nggak ada kerjaan, coba aja pasir yang lagi ngegunduk masukin ke botol mineral, misalnya 5 cm, terus isi air aja, lebihin dari pasir 10 cm misalnya, kocok.
kocok, biarin sampai dia stabil, ngendap semua. Ideal sih 24 jam. Nah, nanti kelihatan tuh layernya. Layer air, kemudian layer lumpur, sama yang bawah pasir. Jadi kalau si pasir tingginya 5 cm, berarti lumpur yang bagus itu dia 5% dari 5 cm. Di bawah 5%, itu pasir yang bagus. Yang kadar lumpurnya rendah. Organik yang bagus itu kita biasanya masukin NOH. NOH 0,1 molar aja. Kita bikin NOH 0,1 molar, masukin ke campuran yang tadi, ke air yang udah dikocok tadi sama pasir. Kalau warna airnya jadi warna kopi, itu artinya kadar organiknya tinggi. Cuma kalau warnanya kayak teh gitu ya, itu yang disukai itu, organiknya rendah. Jadi kalau skala 1 sampai 5, angka 4 dan 5 itu warna kopi, angka 3, 2 itu warna teh, 1 itu yang tehnya tuh bening gitu, lebih kita bisa lihat mata tuh tembus. Nah, itu pasir yang bagus kayak gitu. Batu yang bagus, tadi udah saya sebut batu yang bentuknya kubikel. Jadi kubikel tuh dia bersudut, bukan pipi, bukan lonjong, bukan bulat. Jadi kalau bersudut dia bisa interlock, bisa saling mengunci. Kalau yang bulat atau yang pipih ini dia pengunciannya kurang nih atau licin tuh. Nah, air tadi yang bagus, air yang bisa diminum. Lebih bagus lagi air suling. Cuma air suling kan mahal ya. Gitu. Jadi second grade-nya setelah air suling ya air yang bisa diminum. Grade paling bawah ya udah air solokan, itu yang dipakai tukang buat ngaduk ya kalau di rumahnya belum ada air bersih. Ini water cement ratio. Jadi makin tinggi jumlah semen, watakannya makin bagus. Jadi kalau semennya rendah, ya watakannya rendah. Air, makin sedikit air, watakannya makin tinggi. Tuh. Jadi ini udah hukumnya begitu. Kalau kita mau bikin kekuatan tinggi, ya semen aja naikin. Cuma harganya tinggi kan, gitu. Atau cara paling murah apa biar kewatakannya tinggi? Ya udah airnya kurangin. Air si semennya sama, tapi air dikurangin, kewatakannya dapat tinggi. Nah, cuma kalau air berkurang, ngaduknya kan makin berat tuh, makin makin kental. Nah, ya, nanti masuklah si aditif di situ. Itu supaya airnya tetap rendah, terus kewatakannya bisa dapat tinggi. Tapi masih tetap mudah diaduk. Nah, itu fungsi aditif. Sebenarnya masih ada 2 slide ya, cuma sudah jam 9. Tanggung sih sebenarnya. Terusin aja lah ya. Ini efek pasir terhadap plesteran. Hasil riset tahun lalu sama anak Smakbo. Jadi anak Smakbo itu ada yang magang di SBI ya tahun lalu. Nah, jadi saya kasih penelitian kecil-kecilan buat mereka. Kalau kita nambahin pasir ke si adukan plesteran, apa sih gitu. Nah, jadi kalian kalau ada lihat kantong semen, coba aja iseng ya, dibalik belakangnya. Kalau bikin beton biasanya 1, 2, 3. 1 semen, 2 pasir, 3 batu. Kalau bikin plesteran ada yang 16, ada yang 17. Semennya SIG itu 17. Jadi 1 semen, 7 pasir. Umumnya yang lain tuh main di 16. 1 semen, 6 ember pasir. Nah, efeknya apa nih kalau kita nambahin pasir 16 sampai 110? Efeknya terhadap si daya sebar apa? Daya sebar ini coverage area nih. Nah, daya sebarnya naik. Jadi tadinya di angka 12 sampai ke 20. Satuannya meter persegi per 50 kilo atau per sak. Jadi ada keuntungan nih kalau kita, pasirnya banyakin aja. Ternyata daya sebarnya makin tinggi nih. Jadi kalau kita masukin 10 rasio pasir semen 1, kita bisa nutupin dinding 20 meter persegi per sak. Tuh, itu keuntungannya. Tapi kerugiannya
Kalau kita 110 nih, lihat kuatakannya. Turun drastis. Tadinya 163 MPa, jadi 1 MPa doang. Itu. 1 MPa ini di umur 28 kalau kita pakai jari itu merupul. Nah, itu efeknya. Nah, itulah si tukang atau mandor itu ya, atau kontraktor. Biasanya dia ingin mengurangi jumlah semen. Tapi semennya sebenarnya nggak dikurangin. Yang dia tambah pasir. Sehingga jumlah semen jadi berkurang dalam satu takaran. Itu. Jadi dia ingin mengurangi biaya dengan cara ngurangin semen. Tapi yang dia lakukan biasanya semennya tetap, pasirnya sama dia ditambah. Nah, ini efeknya nih. Daya sebarnya makin luas. Kalau kita bikin dinding, bikin plesteran, daya sebarnya menutupnya makin luas, tapi strength-nya turunnya jauh. Dari 3 MPa jadi 1 MPa. Nah, ini ada macam-macam. Si MJ adalah massa jenisnya relatif tetap, walaupun 16 sampai 110. Kemudian water ratio. Ini WM rasio itu water per mortar ratio. Jadi kalau tadi W per C, water per cement ratio. Kalau WM ini water per mortar ratio atau rasio air terhadap si mortar. Mortar itu semen ditambah pasir. Jadi kalau kita nambah pasir banyak, si air juga makin banyak nih. Tuh. Makin banyak pasir, makin banyak air content yang ungu. Tuh, kandungan udaranya makin tinggi. Tuh, makanya makin lecak, makin walkable karena udaranya makin tinggi. Nah, cuma udaranya makin banyak di dalam, ternyata strength-nya turun karena isinya udara gitu. Nah, ini terhadap hardness kekerasan. Jadi 16 sama 110 misalnya. Hardness-nya tadinya di angka 54, ternyata kalau 110 hardness-nya turun ke 30. Ini rasionya 0 sampai 100 ya. Jadi yang paling bagus itu 100. Kaca itu ada di angka 90 sampai 100. Atau acian ya, acian semen itu ada di angka 90 sampai 100. Nah, kalau plesteran pasirnya 16 ini 54, pasirnya 110 30. Nah, ini umur 28, ini umur 7. Ada dua metode untuk uji hardness. Pertama pakai durometer sordi, satu lagi pakai MOHS. MOHS tuh digeret ya atau digesek permukaannya. Itu satuannya dia angka, jadi 1 sampai 9. 1 itu paling lemah, 9 itu paling kuat. Nah, ini angkanya si MOS udah di angka sini nih. Jadi plesteran 16, MOS-nya di angka 3 sampai 4, tapi yang 110 cuma 2. Gitu. Jadi makin rapuh dia. Tadi selain ke kuat turun kan dari 3 jadi 1 MPa. Nah, ternyata water cut atau si bondingnya juga turun dari 0,2 ini di umur 28 hari, 0,2 turun ke 0,05. Apalagi di umur 7 ya. Jadi tadi walaupun kita siram dindingnya gitu sampai umur 7 hari, tapi kalau kita bikin rasio pasirnya 110, ini nggak ada bondingnya nih. Jadi kalau kita pakai jari itu masih merupul. Sampai umur 28 cuma dapat 0,05. Nah, ini kalau pakai jari sama, lepas nih merupul. Hardness-nya cuma 30, MOHS-nya cuma di angka 2, kuatakannya cuma 1 MPa. Jadi hasil riset tahun lalu sama anak-anak Semakbo, maksimal itu 17. Nah, 18, 19, 110 ini kalau kita pakai jari, itu si pasirnya merupul, nggak kuat. Itu makanya anjurannya semennya itu rasionya 16 sampai 17. Jadi 2,5 sampai 3 MPa itu dindingnya kalau pakai jari kita yang sakit gitu. Nah, cuma risikonya daya sebarnya rendah nih, cuma di angka 14 sampai 15 meter persegi per 50 kilo. Itu. Jadi kalau 1617 bondingnya juga ada di angka 0,2 MPa. Di umur 7 hari 0,17, 0,14.
Oke, ini tugas ya. Seperti biasa, nanti dilengkapi ke slide minggu depan. Kenapa dinding rumah retak? Jadi tadi sudah ada clue-cluenya di awal, tapi kalian coba elaborasi sama perilaku tukang atau kalian lihat dinding rumah sendiri aja. Ada yang retak nggak? Nah, kira-kira kenapa retak? Itu satu. Yang kedua, selain retak, kenapa rapuh? Ini kan direkam ya. Jadi tadi ada slide-slide-nya yang mendukung kenapa dinding rumah bisa retak, kenapa dinding rumah itu bisa rapuh. Yang ketiga, rasio air pada plesteran sama acian biasanya berapa? Nah, ini coba observasi aja. Observasi atau kalian browsing. Biasanya kalau tukang melester pakai air dicampur semen dan pasir, itu rasionya berapa? Kalau ngaci, air dan semen rasionya berapa? Nah, itu coba dicari. Berikutnya, tadi saya udah jelasin tentang admixer kan. Ada yang tipikalnya air and training, chemical sama mineral admixer. Nah, coba dilengkapi. Dilengkapi bukan fungsi dan penggunaan, tapi ditambahkan contoh-contohnya yang di lapangan apa yang beredar, merek apa gitu, suppliernya siapa. Nah, itu jadi dilengkapi yang tabel tadi, cari tahu tentang admixernya, yang 3 ini, kemudian contoh produknya. Jadi yang tipe A, contohnya apa? Yang tipe F, contohnya apa yang beredar di market ya. Nah, itu silakan dicari. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ada 5 tugas. Sebelum kita masuk ke minggu depan, beton geopolimer. Sampai situ, ada pertanyaan? Tumben kita lebih dari jam 9 nih. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini aman, Pak. Aman ya. Kalau minggu depan saya tanya, aman ya? Aman. Putar lagi recordannya. Aman. Oke. Jadi seperti biasa saya tiap minggu pasti nanya, kita hari ini kenapa bahas geopolimer? Concernnya apa, big goal-nya apa? Kemudian semen itu apa, geopolimer itu apa? Nah, minggu depan nambah nih. Mortar itu apa, acian itu apa, beton itu apa? Beton yang bagus kayak apa, pasir yang bagus kayak apa, air yang bagus kayak apa? Nah, itu ya. Itu siap-siap aja tuh tabungan pertanyaan buat minggu depan. Itu. Oke, yakin nih nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada ditutup nih. Aman sih, Pak, kalau dari saya. Aman. Oke. Pak, Oh, saya dari mau tanya. saya juga aman, Pak. Siapa tadi mau nanya? Sani apa? Saya Nura, Pak. Oh, Nura. Tadi itu, Pak, yang di formula beton yang K175 itu, kan Hmm. ada umurnya ya 28 hari. Itu kenapa 28, Pak? Maksudnya kayak dari beberapa hari itu kenapa 28 hari sebagai patokannya gitu? Nah, itu bagus. Itu SNI ya. Jadi di SNI-nya beton itu udah ada riset yang dipakai di Indonesia itu umur 3, 7, 28. Ada yang umur 1 juga. Normalnya di SNI itu pengecekan kuat tekan beton umur 3, 7, dan 28 hari. Tapi ada beton-beton khusus yang dicek juga umur sehari, umur 12 jam, umur 8 jam, umur 4 jam. Tergantung konsumen mintanya lah. Cuma normalnya di SNI 3, 7, 28. Kenapa 28? Karena di situ si semen sudah melandai. Jadi dari umur 3 ke 7 kan tadi kuat tekannya cepat naiknya tuh sampai 60-70%. Dari 7 ke 28 itu kekuatannya masih naik tapi sudah melandai. Itu. Nah 28 ke sini itu dianggap udah nggak naik lagi kuat tekannya. Tapi ini perilaku yang berbeda dari geopolimer. Geopolimer itu, beton geopolimer sampai umur 90 dia masih naik grafiknya. Nah itu perbedaannya. Sama, tapi nanti aja lah geopolimer.
Jadi tadi ada tipe semen kan ya, tipe 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tipe 1 yang biasa, tipe 2 dan 5 yang tahan sulfat, tipe 3 bisa keras di suhu rendah, tipe 4 untuk beton yang massal. Nah, geopolimer itu mengcover semua tuh. Itu makanya harganya lebih tinggi karena dia bisa mengcover tipe 1 sampai tipe 5. Itu. Ada lagi? Oke, baik. Sudah terjawab Pak pertanyaannya. Sudah Oke, cukup Pak dari saya. Terima kasih Pak. siap. Oke, dari saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ari. Silakan Pak Ari. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Oki sudah menjelaskan tentang kimia semen dan juga ini ya Beres, trik-trik beres kalau mau buat dari rumah. sini, ya beres dari sini tahu ngecor lah ya. Ya, kalau mau buat rumah sama mandorin tukang nanti tahu ya. Udah tahu ilmunya lah. Biar nggak dibohongin tukang. Ah iya, jadi nanti bisa Pak, kok kenapa ini Pak gitu ya nanti kalau mau bikin rumah. Nah, gitu. Biar nggak sekonyong-konyong percaya aja sama tukang gitu. Nah, Nah, jangan. sama Ini nanti memborong ya. mau pemborong apalagi. Jadi ini kita udah kasih ilmunya kan. Nah, buat pengetahuan. Oke, ya, ya. Ini, makasih banyak Pak Oki dan ya nanti ketemu lagi ya pekan depan Insya Allah Insya Allah. ditanya-tanya lagi dengan Sama-sama. oleh Pak Oki. Terima kasih Pak Oki. Siap. Kita tutup saja sampai sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Pak warahmatullahi Oki dan mari, Pak wabarakatuh. Ari, mari, mari. Pak Andi. Sama-sama.